ini duduknya? Iya. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Bagaimana Ji kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah baik. Baik, Ji. Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanannya ke sekolah? Aman? Ya, alhamdulillah aman. Oke. Tadi Dek sebelum ke sini apa pelajaran terakhir Kak? Pelajaran terakhir itu pelajaran etik, Kak. Etik. Iya. Masuk di gurunya Di. Iya, masuk. Lancar Ji pelajarannya tadi. Iya, lanjut. Iya. Nggak panas gitu Dek di situ? Tidak gitu. Nggak jibai Ji? Iya. Baik, sebelumnya Dek, mau Kak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya itu Mawarni, bisa dipanggil Kak Mawar. Di sini itu Dek, saya sebagai konselor yang akan memberikan kita layanan konseling individu untuk mengatasi masalah Kak. Oke. Terima kasih Dek sudah bersedia datang ke sini Dek. Jadi sebelumnya mau Kak dulu nanya Dek, pernah Ki lakukan konseling sama guru BK? Sebelumnya tidak pernah juga karena dari memang apa dia masih bicara. Oh, enggak pernah Dek. Iya. Tapi kalau ke ruang BK pernah? Iya, pernah. Kalau kayak untuk minta surat izin gitu kan, kalau mau tinggalkan sekolah. Jadi ambil surat izin Di. Iya. Berarti ditahu gitu guru BK-nya? Iya. Oke. Jadi itu Dek, mau Kak dulu jelaskan apa itu konseling supaya ini proses tak nggak bingung Ki nanti apa yang mau dilakukan, supaya ada gambaran tato kayak apa itu konseling. Jadi Dek, konseling itu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konseli untuk membantu menemukan solusi masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau konseli. Dan prosesnya itu secara tatap muka deh, jadi nggak bisa dilakukan online begitu, tatap muka individual. Dan tujuannya konseling itu deh untuk membantu menemukan solusi dari masalah ta. Jadi kayak kurang lebih seperti itu gambarnya dek. Jadi paham dikit apa itu konseling dek. Oke. Dan juga itu dalam BKD ada beberapa asas. Salah satu asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi masalah yang diceritakan oleh konseli itu tidak bakal keluar dari guru BK-nya atau konselornya. Maksudnya itu deh kayak terjamin entah masalah tak tidak bakal dicerita, tidak bakal bocor keluar kecuali atas izin tak sendiri, atas izinnya konseli. Ya. Jadi tuh deh ini kayak tempat aman untuk tak bercerita, untuk lebih terbuka, duduk cerita semua masalah tak begitu, apa kendala tak. Jadi deh kayak dengan adanya ini asas kerahasiaan kayak merasa percaya begitu atau nyaman itu untuk bercerita tentang masalah tak. Iya, nyaman. Oke. Jadi dek, mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita bercerita tuh lebih terbuka tentang masalah yang kita hadapi. Dan dalam proses konseling ini kita akan buat kita senyaman mungkin agar bisa lebih leluasa untuk bercerita, untuk menceritakan masalah atau dan tidak usah nih ada yang kayak ditutup-tutupi masalah atau kayak dicerita semua nih, supaya ini konseling tato berjalan lancar bisa dicapai hasilnya agar memudahkan konseling ini deh. Oke, jadi bagus toh. Jadi tujuannya ini deh, tujuan kita hari ini itu untuk membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Menurut wawancara minggu lalu itu masalah itu cemas pada pelajaran biologi di. Oke, jadi tujuan itu untuk mengatasi kecemasan tak di pelajaran biologi supaya bisa kita bisa lebih paham dalam pelajaran biologi, kayak dapat diatasi itu cemas atau di sini tuh saya akan membantu kita memberikan strategi untuk bisa kita lola itu kecemasan tak.
Eh, dan kita tuh kayak mencoba beberapa pendekatan yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman dalam pelajaran biologi deh. Jadi setuju Ji untuk semua itu Dek? Ya, setuju. Kemudian deh dalam proses ini itu saya akan berperan sebagai konselor dan kita konselingnya yang akan mendampingi kita toh. Jadi saya akan membantu kita untuk mengenali sumber kecemasan atau apa yang membuat kita cemas terhadap pelajaran biologi dan cari cara untuk mengatasi itu cemas tak. Namun toh Dek, di sini kan kita bekerja sebagai tim. Jadi kita itu di sini juga berperan penting Ki untuk bisa saya lebih tahu untuk tahu persis apa permasalahan atau masalah kecemasan tak. Kalau nanti ada yang buat Ki tidak nyaman begitu atau kayak buat Ki butuh penyesuaian, bisa Ki langsung kasih tahu kata Dek. Untuk kesepakatan waktunya itu juga Dek, kesepakatan waktunya itu durasi sesi konseling kita itu 45 menit Dek. Dan itu beberapa pertemuan, dilakukan beberapa pertemuan. Jadi jadwalnya itu disesuaikan sama jadwal tadi kapan bisa begitu. Jadi kayak tergantung dari kita aja deh. Jadi sepakat nih deh untuk kesepakatan waktu tak ini. Iya, sepakat sih. Baik deh, sebelum kita mulai nyaman nih toh sama duduknya? Iya, Nyaman nih. Oke. Jadi dari hasil wawancara itu deh masalah yang kita hadapi itu kecemasan pada mata pelajaran biologi, cemas saat pelajaran biologi. Jadi tuh dek mau kak tahu masalah tak lebih rinci terkait cemas tak itu pada pelajaran biologi. Bagaimana itu masalah tak dek? Kayak itu lagi aku kemarin kayak susah aku rasa untuk tangkap gitu apa yang dulu bisa dijelaskan sama itu juga sama faktornya karena dulu kayak dari bangku belakang tuh Kak, karena saya tuh memang dari belajar itu mendengar sama membaca. Mendengar sama membaca. Iya, mendengar sama membaca. Terus ini juga tuh Kak, guruku ini kalau menjelaskan pasti kayak langsung dijelaskan semua begitu Kak. Baru saya ini kayak tidak bisa Kak langsung tangkap kayak harus pakai dulu cermat lebih baik tuh Kak. Tapi guruku ini kayak langsung bisa aja dari kita dilanjut materinya karena dipikir juga teman-temanku semua mengerti kita Kak. Jadi itu guru kan tidak pelan-pelan caranya menjelaskan, Tapi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan juga. Tapi dari kitanya aja yang kayak memang susah dipaham begitu. Jadi sebelum itu deh, kapan Ki mulai merasa cemas sama pelajaran biologi? Cuma itu dimulai dari kelas 11 nih, karena kan Kelas 11? Iya. Oh, Iya, jadi kayak harus Kak lagi sosialisasi sama orang-orang yang beda kelas Kak memang Kak. Ada juga teman kelasku Kak, tapi apa di kayak lain saja begitu aku rasa kayak langsung juga pasti lain suasananya, lain juga pasti gaya belajarnya, pasti harus Kak ikut sama bagaimana caranya guru menjelaskan. jadi tuh pas kelas 10 kita tidak belajar biologi. Belajar juga, tapi sama teman kelas. Oh, tapi sama teman kelas tak. Iya. Pas kelas 11 moving nih. Iya. Jadi beda-beda teman, beda-beda kelas. Iya. Langsung kayak ada yang dari kelas 11 sampai 11 kayak situ campur semua yang ambil peminatan. Dari kelas 11 semua aja tapi beda-beda kelas. Ada Iya. 11 1, 11 2 begitu. Iya, kayak dicampur gitu Kak. Di mix di. Iya. Iya. Mungkin kayak ada pengalaman kan nggak baik deh, mungkin sama gurunya kah, atau pernah kayak dapat nilai tidak memenuhi KKM atau kayak pas-pasan di nilai tak begitu, Kayak apa di tidak di bawah tapi tidak pas-pas juga Kak. kayak di tengah-tengah aja. Iya.
Kalau pengalaman tadi kayak enggak ada sih untuk pengalaman enggak baik sama ini guru. Nggak ada juga sebenarnya. Enggak ada sih. Itu gurunya dek dari kelas 10 sampai kelas 11 gitu. Terus di gurunya biologi. Beda kan kalau kelas 10 itu ada sebenarnya guru biologi, kita cuma dia kan apa tuh jadi nggak tahu apa, lupa kak kalau namanya kok masuk jadi diganti sama kata-kata PPG. Kakak PPG jadi kita gurunya masuk pas kelas 10. Ada jika masuk tapi jarang gitu. Oh jarang. Iya. Oh, pas kelas 10 itu dek. Iya pas kelas 10. Jadi pas kelas 11 ini kayak menetap nih gurunya. Iya menetap. Bisa jadi juga nanti kalau misalnya kelas 12 gitu dia. Terus itu deh apa yang buat Ki merasa takut kalau ada pelajaran biologi, buat Ki cemas gitu? Biasanya tuh kan guru biologi itu kayak ngadakan kayak sesi tanya jawab begitu kan sebelum memulai pembelajaran. Refleksi materi. Iya, yang materi yang kemarin tuh kak jadi matanya Ki, baru dia juga pilih namanya tuh dan jadi saya kayak dumba-dumba ke juga kak. Jadi panik tuh. Iya. Kalau untuk reaksi tak deh, bagaimana reaksi tak saat pelajaran biologi kayak misal tuh malamnya udah pikir biologi nih lagi besok. Iya begitu juga kak, kurang lebih seperti itu. Itu kayak dipikir sebelum masuk begitu. Kayak apa dia kayak takut memang maka ya aku mungkin kalau misalnya ditunjuk kak untuk jawab soal gitu. Tapi itu malamnya nggak belajar dek juga. Belajar Iya. Jadi gurunya itu refleksi materi itu sebelum belajar. Iya. Dan rendam kena pilih siswa. Iya. Bagus sih sebenarnya kak, cuman saya kayak tipe orang yang susah tangkap materi jadi kayak gitu nih kak. Iya. Tapi itu deh untuk di pelajaran biologi bisa aja atau kayak di semua pelajaran? Tergantung sih kak, ada yang dia ada yang tidak juga. Berarti kayak tergantung dari gurunya juga di. Iya, sama kondisi kelasnya juga. Kondisi kelasnya juga. Oke. Pernah tidak masuk biologi deh? Kayak alasan takut begitu atau tidak dikerja tugasnya? Sejauh ini tidak juga. Enggak juga, berarti tetap dimasuk meskipun kayak takut. Iya, meskipun takut karena apa di salah satu penilaian juga itu kehadirannya. Oh, kehadiran dia. Sama kalau misalnya datang kak kak pasti kayak ada lagi tugas yang harus kak kejar itu tugas supaya tidak kosong nilai itu. Berarti selalu jadi kerja tugasnya, tidak ada jam bolong. Iya. Kalau untuk pengumpulannya pernah kita lambat kumpul tugas deh? Iya pernah. Iya. Alasan tak itu apa? Karena apa tuh kak? Karena waktunya memang menurut kakak memang waktu yang diberikan itu sedikit. Kayak mepet sih waktunya. Iya. Ini ketakutan sama biologi deh berpengaruh sama nilai akademik tak kan? Maksudnya kayak berpengaruh bagaimana? Kayak misal tuh kayak kan ini cemas takut sama biologi, jadi kayak ini tuh nilai kakak pernah turun atau di mentok bisa aja di itu terus nilainya. Misal kayak ulangan harian tak juga bagaimana kayak memenuhi KKMG, maksudnya tuntas dinilai ulangan tak. Kalau sejauh ini kakak yang kulit itu tuntas itunya dia karena nggak pernah dia tanya berapa nilai kayak hasil ulangan harian tak. Jadi kayak masih gitu saja kalau ulangan harian baru ganti nilainya tuh bakalan kita lihat secara langsung di rapor. Oh berarti di akhir jadi nilai tidak dibagikan itu hasil ulangan tak? Tidak. Jadi kayak berarti tidak ada orang remedial? Nggak ada juga. Nggak ada kayak semampu tak bisa aja. Apa yang kita jawab itu. Berarti itu nilainya. Iya. Kayak apa aja yang kita jawab itu nilainya. Iya. Kayak nggak ada begitu perbedaan nilai di. Nah. Kalau untuk gurunya sendiri deh, bagaimana caranya menjelaskan? Kalau dari guruku tuh kak, dia kayak menjelaskan itu dulu materinya, terus sudah itu kayak dikasih kesempatan untuk
siapa saja gitu, atau kayak misal ada dikasih kayak soal di atas terus random kayak semalam saya pas siapa yang mau naik jawab ini. Oh, itu nggak ditunjuk Ji? Iya, Nggak Ji? kalau itu kalau menjelaskan. Oh, kayak siswa yang sukarela Ji yang mau naik gitu. Iya. Kak, ini untuk anunya dek, kayak ini cara mengajarnya guru sesuai sama gaya belajar tak? Sesuai ya Kak, tapi kadang tidak juga. Kadang-kadang di Iya. tapi gurunya kayak baik Ji. Iya, baik. Kayak Ji, maksudnya enggak killer Ji mengajar begitu. Tidak. Kecuali kalau memang ada yang kayak cowok-cowok tuh Kak di kelas itu kayak kebalik sih, jadi itu tamu yang mengenal Kak. Jadi tegur. Jadi kita juga kayak merasakan kita. Oh iya, kayak kena imbasnya Kidi. Iya. Kalau kita kayak enggak ngapa-ngapain gitu. Iya, tapi dikena juga. Itu kayak pernah Ki dapat hukuman dari gurunya ini dek? Pernah Ki dihukum begitu? Tidak pernah juga. Tidak pernah dia tak bukan tipe guru yang kayak kalau kau tidak kerja ini harus dapat hukuman gitu, bukan. Kecuali kalau memang kayak terlambat masuk kelas baru alasannya itu tidak jelas itu Pak. Oh, dapat hukuman. Iya. Hukumannya itu kayak bagaimana dek? Hukumannya itu bisa berupa tidak masuk kelas, jadi otomatis jalan kakak. Iya. Terus udah itu bakalan dikasih kayak soal jadi dia sendiri gitu. Tapi dikumpul pas hari itu juga? Iya. Kayak tergantung gurunya jika kapan dia mau terganti. Mut-mutan. Iya. Iya, berarti kayak enggak pernah Jaki dapat tegur dari gurunya Ji? Iya, tidak. Kayak disiplin Jaki di kelas. Iya. Kalau untuk ininya dek, suasana kelasnya bagaimana, kayak kayak bisa tenang belajar atau kayak kondusif di suasana kelasnya? Kadang kondusif, kadang enggak sih Kak. Karena kelasnya juga ini kalau baru masuk kakak dingin, tapi lama-lama kayak dia panas nih, jadi kayak kurang fokus kayak begitu Kak. Terganggu di sama pelajaran apa? Ya bisa sekali Kak, saya kalau kayak panas begitu Kak, karena ya sembarang dikesibuki. Oh ya, jadi nggak fokus nih dia karena panas sih, kayak terganggu sekali sih dirasa. Iya, belum lagi tuh Kak, kalau cowok-cowoknya kayak ribut sih, baru ini guru juga marah nih Kak. Berapa orang gitu sekelas dek? 36. 36? Iya. Kalau cowoknya berapa? Kalau cowoknya kayaknya 16 gitu. Tapi lebih banyak yang kecil. Iya, tapi lebih baik juga cowok deh. Iya. Iya betul. Kalau untuk anu tadi sesuai ini dirasa posisi bangku ta sama yang di kelas, maksudnya kayak itu posisi ta duduk tuh kayak memudahkan Ki untuk mendengarkan penjelasannya guru sama paham Ki apa yang dijelaskan. Kalau menurutku sih Kak kurangnya, karena kan paling belakang itu Kak baru ujung baru ya gurunya itu kadang menjelaskan baru menulis di papan kayak kecil Kak, jadi tidak kuliah. Oh, kecil caranya juga? Iya. Kalau sore enggak caranya kayak biasa. Itu penugasannya dek tiap minggu ada tugasnya Kak? Tergantung juga Kak, kadang ada kadang tidak. Tapi berarti enggak tiap minggu Ji harus ada tugas? Tidak tiap minggu. Kayak kita kerja kelompok, kerja bikin presentasi begitu baru dijelaskan di atas. Oh, penugasnya itu kayak presentasi Ji. Iya. Itu teman kelompok Kak, yang pilih itu kita sendiri atau dari guru yang bagi? Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kadang sekarang kita sendiri, kadang dari guru yang masuk. Kalau untuk materinya dibagikan? Iya, materinya dibagi. Berapa orang ini satu kelompok deh? Kadang disuruh bikin 2 atau 4, bisa juga 6. Kalau untuk teman tak ada ini Ji, isinya baik-baik di teman tak? Iya, baik juga. Bisa diajak untuk belajar, sharing. Iya, bisa.
karena rata-rata orang-orang yang terkenal gitu memang kayak betul-betul kayak ada teman kelas, ada kayak teman organisasi juga. Oh, berarti itu kayak yang pas awal dia yang susah adaptasi sama teman tak? Iya, karena kita takut kayak nggak sesuai sama ekspektasi. Iya, tapi ternyata welcome semua di temannya. Iya. Berarti kayak dekat aja kita sama teman-teman kelas tak? Iya, dekat. Kan masuk nih sekarang kayak materi itu tuh kayak di materi praktik tuh Kak, karena sebelum-sebelumnya nih guruku cuma kayak menjelaskan terus kerja kelompok presentasi terus berdiskusi contoh Kak, jadi itu kayak kegiatannya dalam ruangan. Nah sekarang ini kegiatannya kayak beralih ke lab nih begitu Kak, jadi kayak praktik sih lagi. Jadi ini kegiatan tak ya? Banyakan di lab nih begitu? Kalau untuk sekarang ini baru masuk ke kegiatan di lab Kak. Oh, baru masuk ini. Iya. Oh, berarti kayak bukan nih materi di kelas, kayak langsung praktek nih begitu. Iya. Tapi nggak tahu ya Kak, kalau misalnya kayak mau tiba-tiba di kelas. Oh, tapi itu pernah lagi masuk lab deh? Iya, kemarin pas hari Rabu. Kemarin. Itu di lab praktek kita tentang materi yang sudah dipelajari begitu. Iya, itu yang sudah dipelajari. Itu kalau di lab berkelompok juga kah atau kayak individu Ji? Kelompok Kak, dan itu kelompoknya itu sudah ditentukan dari sebelum dari yang pas di dalam kelas. Oh, yang kelompoknya ditentukan memang di kelas. Iya, memang di kelas, jadi kayak nanti kalau harinya nih praktik biologi Kak, langsung kayak praktik Kak langsung di kerja kelompok, jadi kayak ada juga yang kayak sudah bawa ini, sudah bawa itu, yang disuruhkan guru. Oh, jadi ada yang disuruh pakai guru untuk bawa. Iya, Itu yang dibawa dipakai di lab deh. iya dipakai di lab. Ini gurunya deh perempuan kah atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Itu jadwal biologi kak deh berapa kali dalam satu minggu? 2 juga, 2 setiap minggu. Oh, 2 kali. Hari apa deh? Rabu sama Kamis. Oh, berurutan itu Rabu sama Kamis. Iya. Jadi misal tuh kalau ada tugas tak hari Rabu, terus itu deadline hari Kamis. Iya, gitu. Itu Kalau kayak kayak hari Kamis, antara harus dikasih selesai hari itu atau pekan depan. oh, kayak nggak menentu di deadline-nya di. Iya, nggak menentu gitu. Itu deadline-nya tergantung dari sulitnya tugas tak atau kayak dari gurunya di sendiri. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Menurut Tade materi apa yang kayak paling susah dipahami begitu? Kayak materi apa nih Kak? Kayak materi itu sih kayak tanaman-tanaman, tumbuhan gitu Kak. Kayak bagaimana cara ini, bagaimana cara bekerjanya begitu Kak. Baru di biologi itu kayak banyak bahasa-bahasa Latin di. Iya Kak, apalagi kalau kayak disuruh tiba-tiba menghafal. Ya, menghafal. Itu kalau disuruh menghafal kayak langsung setoran kah? Itu hari disuruh menghafal, itu hari juga disetor. Bisa langsung disetor, bisa kayak besok-besoknya. Karena ada juga tenggat waktu yang diberi. Ada deadline-nya di. Iya. Kalau itu yang teman tak tidak kumpul sesuai deadline yang lewat nih, ada konsekuensinya itu kan? Tidak juga kalau misalnya kayak ada alasan tertentu. Atau ada alasan berarti aman. Iya. Kalau kita ada pernah lewat deadline kumpul tugas tak? Pernah. Pernah. Iya. Kenapa itu dek? Karena Alasannya? nggak masuk ke sekolah hari itu. Oh, nggak datang itu hari. Iya. Tapi ditanya di sama temannya, ini tugas tak? Iya, kita juga, tapi malamnya sebelum angka dikumpul. Oh, karena deadline itu malam baru ditanya juga. Iya. Jadi telat berapa jam itu kumpul tugas tak? Telat 2 kayaknya atau 3. Tapi kayak bisa jadi kerja tuh karena kan dah hari itu hari. Iya, bisa juga. Bisa juga. Kayak waktu itu tahu pas ada tugas
kayak nggak panik dia bilang ini ya Allah ada tugasku. Panik ya tuh karena kayak apa nih, kalau sekali mau kasih tugas itu pasti kayak langsung kita bangun. Jadi penugasannya tuh kayak banyak sih. Tapi bisa juga dikerja. Iya bisa. Kalau ada tuh materi yang nggak dipahami deh, bertanya itu ke Marta atau kita aja yang otodidak, misalnya cari sendiri, belajar sendiri. Dua-duanya. Iya. Kalau kayak kurasa nggak bisa kak, jangan itu pasti kayak kita ke teman. Jadi kan itu tadi sistem cara mengajarnya itu juga dia tuh kayak refleksi materi tuh pernah ditunjuk untuk menjelaskan materi sebelumnya itu deh. Tidak juga kak. Enggak Ji. Pernah hanya 1 kali. Oh pernah 1 kali. Tapi bisa itu jelaskan materi yang meminta. Bisa sih. Karena katanya di sini dijelaskan secara singkat. Secara singkat kayak pemahaman Pak. Iya, pemahaman. Itu pas disuruh dijelaskan bagaimana jika rasa angka deh. Kayak apa tiba-tiba kayak jauh panik begitu kak, terus kayak langsung kak bingung, langsung kayak hilang semua ini kak, apa yang mau aku bilang ngelek gitu. Iya suka ngelek karena tiba-tiba kak ditunjuk kak. Iya, tapi itu sebelum ditunjuk ada juga persiapan, maksudnya belajar dari malam sebelumnya. Tapi tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan. Karena kayak kurang waktu aja. Ini dia cuma tadi biologi itu kan karena kayak dari cara gurunya juga tadi menjelaskan toh. Selain itu deh mungkin kayak ada lagi yang buat cemas, maksudnya itu kayak materinya yang kayak sulit. Kalau sejauh ini dari kak itu Berarti dari caranya gurunya menjelaskan dan buat kayak nggak paham sama kurang paham sama pelajaran biologi. Itu kayak nggak ada alasan dan sendirinya kayak misal kayak sulit memang paham materinya biologi. Sulit juga kadang kayak sulit serasa, kadang juga kayak bisa juga gitu kak. Dan tidak semua materi sulit dirasa iya tidak semua. Tapi itu deh kayak ada motivasi tak atau semangat tak untuk belajar biologi. Iya ada kayak itu nggak pernah kita berpikir kayak jangan mau kak masuk hari ini deh kelasnya biologi, kayak takut sekali kak nanti saya tiba-tiba ditunjuk. Kadang juga begitu sih ya kak, tapi harus kak tetap masuk. Berarti kayak pernah ada pemikiran tak begitu. Iya. Tapi kayak di sisi lain kayak berpikir harus kak tetap masuk karena penilaian. Jadi kayak tetap jadi masuk di. Itu biasa kalau cemas sih sama pelajarannya biologi deh, bagaimana reaksi tubuh tak? Maksudnya tuh kayak perasaan tak bagaimana sebelum belajar biologi begitu? Kayak apa juga kayak langsung kak kurasa kayak lembab kak begitu kak, terus kayak mau kak kurasa kayak dia cepat-cepat pulang gitu. Oh, cepat-cepat selesai. Iya, cepat selesai. Jadi itu kayak rasa panik di deg-degan, belajar biologi kak lagi nanti. Tapi kalau misalnya kayak kondisi kelasnya itu kayak memadai juga, kayak ini biasa aja, tapi ini kelasnya kak kena panas begitu lama-lama. Tapi ada biasanya deh. Iya ada. Nyala. Iya nyala. Tapi masih panas. Iya masih panas, mungkin karena memang banyak orang yang situ. Iya, dari cuaca juga memang panas sekali di Makassar di. Iya. Berarti tuh kayak kalau panas kayak terganggu konsentrasi kita untuk belajar di. Iya. Karena saya kayak nggak bisa kalau misalnya kayak panas yang kayak panas banget begitu. Nggak bisa kayak begitu di. Tapi kayak nggak ada di pikiran tuh untuk keluar ada izin sama gurunya untuk ke toilet kan misal begitu. Kalau untuk itu tidak. Jadi kayak nggak ada pikiran tak untuk menghindari ini pelajaran biologi. Kadang sih ya. Kadang kita berpikir untuk menghindari pelajaran biologi. Kayak bagaimana itu pemikiran tak biasa deh.
kayak aku bilang apa Dika, kalau misalnya kayak capek mau begitu kak, kayak nggak bisa aku rasa begitu dalam kelas nih, kayak izin kak begitu ke toilet kak, kayak jalan-jalan begitu Iya. kayak dan bisa sekali aku rasa itu jalan kak, mungkin lagi panas di kelasnya baru guru juga menjelaskan kayak langsung dijelaskan seluruhan begitu kak. Ya tak pelan-pelan sih dijelaskan sih. Ya, mungkin kita kayak mau dijelaskan secara perlahan begitu. Tapi itu deh, kalau ada materi yang nggak dipahami dari penjelasannya guru, udah bertanya Deki juga, kayak minta dijelaskan ulang begitu, dan kurang mengerti kak ibu bagian ini. Nggak tahu ya kak, kayak kan Kayak ndak Jeki juga minta untuk jelaskan ulang di. iya. Tapi kalau ke teman kak kayak bertanya Jeki bilang, ndak mengerti kak tadi ulang materi ini, bisa dijelaskan ulang. Kalau untuk temanku tuh biasa ditanya kita karena teman-temanku kan kayak apa tadi, kayak bisa dibilang pintar gitu gitu kak. Cerdas. Jadi kayak dia berasa yang kayak bisa menjelaskan kata-kata, jadi kayak bisa kak mengerti. Nah, jadi kayak percaya ke dia Ki, untuk bisa jelaskan begitu. Itu deh, kan ada tuh biasa orang yang kayak lama-lama tuh baru paham sama penjelasannya guru, sama ada juga yang kayak cepat Ki mengerti sama penjelasannya temannya. Kayak pernah Ki merasa begitu deh, kayak kurang paham kak dia caranya guru menjelaskan, tapi pasnya Ki bertanya sama teman kita kayak, oh begitu. Iya Pernah. Jadi kayak biasa gitu lebih paham kak ini sama penjelasannya temanku, karena itu kayak lebih singkat tapi jelas. iya kayak begitu kak biasanya. Apa lagi kayak nggak ada lagi yang itu ada aktivitas atau apa kan yang di biologi kayak nggak ada. ketakutan Nggak ada gitu. jadi itu sih. Kalau untuk teman-teman tadi kelas deh kayak nggak ribut ji pas pelajaran biologi gitu, kayak ya aman-aman itu saja, atau kayak banyak teman tak yang lalu lalang kah? Iya kadang yang begitu, kadang biasa yang begitu tuh kayak cowok-cowoknya aja. Cewek-ceweknya begitu. Kayak kalau dari begitu deh biasanya kayak terganggu fokus tak, kayak jadi nggak paham nih Ki. Iya. Apalagi kan dia gitu kayak tiba-tiba Ki ini teman cowok tuh kayak bisa dibilang kayak kata gitu PKI, jadi dulu juga kayak marah, jadi kayak berhenti menjelaskan. Jadi berhenti menjelaskan dulu tak, Iya. tapi nggak keluar kelas di itu cerita. Iya. Jadi deh berdasarkan dari penjelasan Pak Ing tadi tentang kecemasan biologi, jadi faktor penyebabnya itu kayak faktor penyebabnya itu dari kayak penjelasan gurunya yang kayak terlalu cepat menjelaskan, sama kayak perasaan tak itu pas biologi ini gugup Ki, deg-degan kayak dumba-dumba dirasa toh, baru kayak ada pikiran tak juga untuk menghindari pelajaran biologi. Pernah juga mumet sama biologi, jadi kayak faktornya kayak dari itu gede. Iya dari yang itu Dari statistik itu jadi kayak tetap dia belajar biologi, kayak meskipun cemas kita takut kayak harus tetap jalan kita. Iya, tetap harus dijalani karena kayak kewajiban. Ini materi biologi deh peminatan. Iya peminatan. Sebenarnya bukan lebih ke peminatan sih kak, karena pas jadwal konseling itu kan kak sebelum tuh kak pas kelas 10 yang kayak kelas 11 itu kayak disuruh ajak wali satu orang gitu tuh kak untuk ke ruang BK, terus nanti tuh pas di ruang BK kita bakalan kayak ditanya apa cita-cita, terus dapat apa yang mau kita ambil, terus kalau misalnya kayak kurang sesuai sama apa yang kita cita-citakan, kita bakalan direkomendasikan di sama guru konseling. Kayak cocok sih sama mata pelajaran ini gitu. Jadi itu rekomendasinya kayak biologi masuk di peminatan. Iya. Tapi ini biologi deh kayak
pas kemarin di sekolah yang sekolah SD, SMP kan belajar biologi toh, tapi ya secara umum. Kayak dari situ ada memang ketakutan Kak atau baru pilih SMA? Baru pilih SMA. Baru pilih SMA. Jadi itu alasan tadi kenapa kayak baru ke SMA baru kayak ada kecemasan Kak sama biologi. Apa itu alasannya deh? Karena SMA ini kan Kak kayak apa kan kalau misalnya sering ke SMA pasti kayak langsung pilih untuk kita mau ke jalan mana gitu ya, kita yang kayak menentukan. Jadi kayak langsung terasa kayak banyak ketakutan, takut kayak nggak sesuai sama ekspektasi itu juga. Terus dia itu pasti kayak ketemu lagi orang-orang baru, terus ada lagi kayak harus kami menyesuaikan lagi Kak, abaikan dulu anu kata Kak selama kayak SMP itu swasta, jadi kayak swasta ke negeri itu kayak pasti banding terbaliknya gitu, spesifik sekali perbedaannya di iya Kak, jadi itu juga jadi kayak menyesuaikan diri sekali ki kayak beda sekali dirasa toh beda juga kayak pertemanan lingkungannya Kak, kayak sebelumnya nggak pernah Kak temui tapi kayak pas SMA aku tuh baru ketemu. Iya, kayak dari segi lingkungan pertemanannya juga dia kayak beradaptasi dari situ juga. Berarti kayak baru ini di kayak merasa cemas sama biologi di pelajaran biologi. Tapi tetap dia ada kemauan untuk belajar biologi tuh deh. Iya ada sih. Ada kemauan untuk atasi itu rasa cemas sama biologi di. Jadi deh kan tadi sudah itu dijelaskan tentang spesifiknya kecemasan sama pelajaran biologi. Jadi tujuan konseling ini itu deh untuk bantu ki menemukan solusi supaya bisa gitu atasi kecemasan sama biologi supaya enggak merasa cemas nih kalau mau masuk pelajaran biologi kayak nggak overthinking masih malam-malam tuh bilang ini biologi lagi besok bisa kah di skip besok saja karena berpikir begitu juga iya toh iya jadi setelah kita tadi ini cerita tentang kecemasan tadi apa harapan yang ingin kita capai deh capai itu kayak walaupun kayak tidak terlalu minat bagaimana Kak sama biologi tapi harus nilaiku begitu Kak yang bagus, harus nilaiku yang tinggi walaupun memang tidak bisa Kak sebenarnya Kak penting bisa Kak kayak survive ini sendiri saya sendiri terus itu semoga juga nanti kalau misalnya kelas 11 kita pakai misalnya pindah kelas pasti ya kayak pindah guru ya kelas 12 iya kelas 12 kayak mau Kak kasih pindah juga itu tempat dudukku kayak menurutku itu memang bagaimana dimana kita duduk itu sangat berpengaruh. Oh iya karena ini tempat duduknya deh disesuaikan sama guru atau siswanya yang pilih dari siswanya juga karena pasti kita kan Kak hari pertama mungkin itu kan sama hari kedua itu hari pertama mungkin nggak datang Kak jadi hari keduanya jadi kayak hari pertamanya itu orang kayak cepat dia dapat jadi hari Selasanya ini Kak datang Kak jadi dapat Kak yang di paling belakang iya karena kita terakhir datang jadi dapat yang paling belakang berarti kayak nggak bisa itu pindah-pindah duduk tak nggak bisa itu Ji kalau itunya itu Ji jadi kayak harapan saya itu kayak mau diubah tempat duduk tak mungkin ada harapan-harapan lain deh yang mau kita capai dalam pelajaran biologi ini dalam kecemasan tak ya Kak semoga enggak ada lagi kayak rasa takut nanti kalau misalnya belajar biologi karena kayak semakin berjalan juga kayak semakin biasa Kak walaupun kadang kayak masih takut kayak juga tapi enggak sering gitu kayak supaya lebih enjoy belajar biologi supaya lebih gampang juga diserap materinya dipelajari materinya. Oke, baik deh, semoga ini tuh harapannya bisa tercapai, bisa diwujudkan deh. Dan semua itu harapan kita kayak butuh proses juga tuh, butuh butuh usaha untuk bisa dicapai itu harapan kita.
Baik deh. Mungkin sampai di sini dulu sesi konseling kita. Nanti di minggu depan lagi kita masuk ke tahap selanjutnya di dek. Di jam yang sama juga. Oke. Cocok gitu deh sama jadwal kak, maksudnya sesuai Ji. Iya, sesuai juga. Oke, makasih Nade. Iya, sama-sama.